Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Limbah, Prodi Ekonomi Syariah dari Institut Para Hikmah Indonesia. Mata kuliah Fikih Muamalah oleh Hartas Hasbi SUM Mekah. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa-bahasa ilmiah yang ada di dalam fikih muamalah. Yang pertama itu adalah al-walah. Apa itu al-walah? Al-walah itu adalah harta. Yang kedua adalah riba. Apa itu riba? Riba itu adalah sesuatu yang melebih-lebihkan. Seumpama saya memiliki suatu barang, saya memiliki ada orang yang meminjam kepada saya, lalu saya menambahkan bunga dari pinjaman tersebut, itu yang dimaksud dengan riba, melebih-lebihkan. Yang kedua adalah garar. Apa itu garar? Garar itu mendapatkan sesuatu yang belum jelas, yang belum jelas adanya. Seumpama saya saya mengharapkan sesuatu yang belum pasti, yang belum pasti ada yang jelas. Itu garar, itu adalah mengharapkan sesuatu yang belum jelas. Yang kedua adalah mesyir. Apa itu mesyir? Mesyir itu adalah berbuat pekerjaan sesuatu tanpa adanya kerja keras. Ya, bisa dikatakan dengan judi, melakukan pekerjaan tanpa adanya kerja keras, itu yang dimaksud dengan mesyir, yaitu adalah judi. Jadi apa itu akad? Akad itu adalah perjanjian. Akad itu adalah suatu perjanjian. Ya, al-bai. Al-bai itu adalah apa? Al-bai adalah itu jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli itu adalah ketika ada konsumen dan produsen yang membeli suatu barang, dan terus produsen tersebut yang melayani konsumen tersebut. Itu yang namanya jual beli barang. Jual beli barang itu yang dimaksud dengan al-bai. Rahan apa itu rahan? Penggadaian. Seumpama ada seseorang yang mau membeli barang saya, seumpama ada meminjam suatu barang atau uang. Ada orang yang meminjam saya barang, meminjam kepada saya suatu uang. Lalu ada saya minta 50% dari hasil pinjaman tersebut. Saya minta 50% untuk menjadi suatu jaminan. Itu yang dimaksud dengan rahan, gadaian. Saya menggadaikan jaminan orang tersebut, orang yang meminjam, saya gadaikan untuk bisa mengurangi dari hasil pinjaman yang telah dia pinjam. Gitu. Jadi rahan itu pada intinya itu adalah penggadaian. Kita melangkah yang selanjutnya, itu adalah ijarah. Ijarah itu adalah sewa menyewa, di mana sewa menyewa yang dimaksud itu adalah ketika saya mempunyai suatu barang, lalu ada orang yang menyewa kepada saya, menyewa dengan harga sekian, terus ada barang saya, ada juga barangnya, saya juga meminjam barangnya tersebut untuk saya sewa. Itu yang namanya, yang jelas itu yang dimaksud dengan ijarah, itu adalah sewa menyewa. Yang terus mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah itu adalah suatu perjanjian dari satu orang atau dua orang atau lebih yang membangun usaha, yang ada satu orang yang memberikan dana untuk membangun usaha tersebut, dan ada juga orang yang membangun usaha tersebut dengan modal dari orang itu sendiri. Ada orang yang memberikan modal, lalu orang yang kedua ini dialah yang mengelola modal tersebut. Itu yang dimaksud dengan mudharabah. Apa yang dimaksud dengan musyarakah? Musyarakah adalah suatu kerjasama antara 1, 2 atau 3 orang yang saling membantu untuk mengumpulkan dana dan terus mengelola
mengelola dana tersebut untuk menjadikan usaha, diolah bersama-sama dan jadikan usaha. Dan terus apabila mereka rugi, mereka akan menanggung risikonya secara bersama-sama pula. Terus murabahah itu adalah seorang nasabah meminta kepada bank untuk dibelikan sesuatu. Itu ada namanya murabahah. Ada nasabah yang jadi pengertian seperti ini. Murabahah itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh antara nasabah dengan bank. Seperti contoh seperti ini, ada seorang nasabah meminta kepada bank dibelikan sesuatu, seumpama dia minta dibelikan motor, mobil dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan murabahah. Akad salam itu seperti orang yang membeli barang, seperti orang yang membeli barang lalu barangnya itu tertunda. Akad salam itu seperti ada orang yang membeli suatu barang, ada sudah perjanjiannya, sudah membayar sekian dan pengantaran barangnya sekian, lalu barangnya itu tertunda, barang tersebut yang dikirim itu tertunda. Jadi akad salam itu seperti kita menyampaikan salam kepada orang tersebut bahwa barang ini diantar sekian, diantar bulan seperti ini, hari seperti ini. Itu yang dimaksud dengan akad salam. Membikin suatu perjanjian kepada orang tersebut, lalu orang tersebut membayar dengan menyepakati dengan hasil perjanjian tersebut, lalu barang itu tertunda. Itu yang dimaksud dengan akad salam. Terus wadiah. Apa yang dimaksud dengan wadiah? Wadiah adalah orang yang menitip suatu barang, kepada orang tersebut sewaktu-waktu dia bisa mengambilnya kembali. Seumpama saya dengan saudara saya menitip uang kepada saudara saya, dan sewaktu-waktu saya bisa mengambilnya kembali. Itu yang dimaksud dengan wadiah. Terus hawalah. Apa yang dimaksud dengan hawalah? Hawalah itu adalah hawalah itu adalah pengalihan utang piutang. Maksudnya pengalihan utang piutang. Seumpama saya memiliki utang, lalu ada saudara saya minta kepada saudara saya untuk membayarkan utang saya. Itu adalah memperingan utang piutang kita. Terus kalau saudara kita sudah membayarkan utang tersebut, berarti kita sudah berutang kepada saudara kita. Itu yang dimaksud dengan hawalah, pengalihan utang piutang. Itu yang dimaksud dengan hawalah. Terus kita melangkah yang selanjutnya, yaitu adalah istinah. Jadi istinah adalah sebagai jual beli barang dengan bentuk pemasaran persyaratan tertentu. Yang pertama itu adalah kriteria dengan pola kesepakatan bersama. Seumpama saya menawar suatu barang, saya mengatakan kita ada perjanjian antara saya dengan orang tersebut untuk harga barang tersebut, dan melalui kesepakatan bersama harganya sekian dan barang sekian kita berikan kepadanya sekian dan sekian. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Putra Rimba, Prodi Ekonomi Syariah dari Institut Para Hikmah Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih. Billahi fisabilil haq wasabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.